ini izin share screen ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, langsung saja di sini pertemuan ke-8 atau nanti materi untuk UAS atau materi setelah UTS adalah yang pertama logika predikat. Logika predikat nanti karena ada predikat sama sebenarnya dengan bahasa Indonesia ya. Predikat itu misalkan Budi mencintai Sinta. Nah, Budi itu adalah subjek, mencintai itu adalah predikat, Sinta itu adalah objek. Tetapi nanti bisa jadi tidak menggunakan subjek dan objek, tapi menggunakan objek 1 dan objek 2. Di mana objek 1 itu merupakan suatu subjek, kemudian objek 2 merupakan objeknya. Nah, itu. Tapi ada juga yang tetap menggunakan subjek dan objek. Ya. Itu kalau ada nanti objeknya ada subjek, predikat, dan objek. Kalau misalkan hanya subjek dan predikat, juga biasanya hanya subjek dan predikat. Karena di dalam suatu klausa, ya klausa atau kalimat itu pernyataan itu ada ciri-cirinya itu ada subjek dan predikat. Itu sudah cukup, sudah dikatakan suatu kalimat. Misalkan saya makan, nah itu sudah merupakan suatu kalimat ya. Jadi minimal mempunyai subjek dan predikat. Mungkin di bahasa Indonesia maupun di bahasa Inggris Anda sudah paham tentang itu. Kemudian di sini capaian dari pembelajaran yang akan kita dapatkan atau harus kita capai itu Anda harus bisa menjelaskan dan membentuk logika proposisi, logika logik dan juga relasional logik dan logika predikat. Nah, sekarang logika proporsional. Logika proporsional di sini nanti sebuah konstanta mengacu pada proposisi atom atau yang paling kecil ya. Proposisi atom itu adalah yang tidak ada tanda hubung ya, kata hubung atau masih dalam bentuk asli seperti ini ya, hujan, salju, basah, licin, makan, minum dan seterusnya. Ini adalah sebuah konstanta mengacu pada proposisi atom. Kemudian nanti hubungan proposisi majemuk dengan proposisi atom. Misalkan di sini ada majemuk, ini ada hubungannya, ada kata hubungnya. Di sini ada atau, ada jika maka. Nah di sini bagaimana membacanya? Bisa jadi ini bisa jika hari ini hujan atau ada salju, maka tanah akan basah seperti itu. Ini kan nanti tergantung kalimatnya. Anda boleh membuatnya hanya seperti ini. Nah, kemudian ini basah, licin. Nah, jika tanah basah akan menyebabkan licin, misalkan seperti itu. Ini proposisi majemuk daripada proposisi atom. Kemudian tadi logika proporsional, sekarang logika relasional. Kalau tadi dari proposisi yang dihubung-hubungkan dan kita tidak tahu predikat yang hubungan. Kalau di sini logika relasional itu ada hubungan. Hubungannya itu bisa mencintai, kemudian menyayangi, memiliki, dan seterusnya. Itu hubungan yang ada biasanya kalau Anda bisa kata kerja, bisa kata sifat. Konstanta yang merujuk ke sebuah objek, ini misalkan ada Budi, Sita, bunga mawar, ya bisa kata benda, bisa orang ya dan seterusnya. Jadi di sini adalah noun atau kata-kata benda ya noun. Kemudian konstanta juga dapat merujuk pada sebuah hubungan. Nah, hubungan yang tadi sudah Bu Yani bilang ada mencintai, ada bahagia, ada memiliki, ada mempunyai ya seperti itu. Ada sedih, bisa jadi kata sifat. Itu hubungannya, ada merujuk suatu hubungan.
Kemudian proposisi atomik yang mengungkapkan hubungan antara objek-objek. Nah, ini kan ada hubungan, ada objek atau proposisi atomiknya. Seperti ini ya. Budi mencintai Sita. Di sini ada subjek, ada predikat, ada objek. Kemudian Budi ini subjek, mencintai adalah predikat, Sita itu bisa dikatakan objek. Nah, Budi di sini ini juga boleh dikatakan objek satu, Sita adalah objek dua, boleh juga seperti itu. Jadi nanti tidak akan menjadi suatu masalah jika Anda nanti ketemu objek satu dan objek dua. Kalau objek satu ada Anda ketemu objek satu dan objek dua, berarti nanti objek satu itu sebagai subjek, objek dua itu adalah objek yang dimaksud. Kemudian Budi senang. Budi senang ini Budi subjek, senang adalah suatu predikat. Ya, jadi nanti Budi senang, Budi bahagia, Budi sedih, Budi menangis. Ya, itu bisa dijadikan suatu Budi pandai, Budi sehat, Budi sakit dan seterusnya. Itu bisa dikatakan suatu relasional ya, atau ada hubungan ya, antar proposisi atomik. Nah, bagaimana logika relasional yang akan dibentuk dari Budi mencintai Sita? Karena di sini nanti Anda tidak mungkin menuliskannya seperti ini ya, di dalam logika matematika atau di dalam logika informatika, itu tidak mungkin Anda menuliskan seperti ini. Ini kaitannya nanti dengan Anda bagaimana cara pemrogramannya ya. Logika relasionalnya, jadi kalau ada Budi mencintai Sita, mencintai ini ada di luar, yang di dalam kurung ini adalah objeknya, objek satu dan objek dua. Jadi kalau Budi mencintai Sita itu bisa dituliskan mencintai Budi, Sita. Nah ini bacanya Budi mencintai Sita. Kemudian kalau ini bacanya Sita mencintai Budi. Kalau ini Budi senang. Jadi yang di luar ini adalah predikat, yang di dalam adalah objek. Nah, hubungan proposisi majemuk dapat juga dinyatakan dalam logika relasional ya, seperti ini. Nah, jika Budi mencintai Sita, maka Sita mencintai Budi. Nah, ini jika maka berarti tanda hubungnya seperti ini ya, anak panah ke kanan. Nah, ditulisnya seperti ini. Nah, ini bacanya jika Budi mencintai Sita, maka Sita mencintai Budi. Jika Budi mencintai Sita dan Sita mencintai Budi, maka Budi bahagia. Nah, ini jika di sini ada majemuk, kemudian maka, kemudian Budi bahagia. Ini adalah majemuk, ini jadi satu kesatuan ya. Misalkan seperti ini menuliskannya. Dan ini boleh Anda kurung dari sini, boleh ya. Seperti ini juga tidak masalah ya. Ini membacanya jika Budi mencintai Sita dan Sita mencintai Budi, maka Budi bahagia. Paham ya? Ada yang tanya sampai sini? Bu, saya izin bertanya, Bu. Pada slide sebelumnya, tertulis pernyataannya kan ada dua, itu Budi mencintai Sita dan Budi senang. Tapi kenapa logika relasionalnya ada tiga ya, Bu? Oh, enggak, ini contoh aja. Ini bukan ini ya. Jadi misalkan ini udah, kalau nanti tak saya tambahkan aja di ininya. Nah, ini cuma contoh yang lain. Misalkan ini Budi mencintai Sita, kemudian Sita mencintai Budi. Nah, ini maksudnya contoh yang lain aja. Oh iya, terima kasih. Sama-sama. Paham ya berarti ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang variabel yang kita pakai ini adalah bebas ya, variabelnya dimulai dari U, V, W, X, Y, Z boleh. Biasanya memang di dalam logika relasional sering kita gunakan ini ya, berapa variabelnya. Biasanya variabelnya juga tidak terlalu banyak ya, bisa 4 ya. Bisa jadi 3, 4, 5, 6. Berarti kita mulai U, V, W, X, Y, Z. Jadi kita urutkan seperti ini. Nah, nanti di dalamnya kalau misalkan tidak harus, misalkan nanti ada kakek, nenek kayak gitu ya, nanti ada seperti itu. Nanti boleh misalkan kalau kita membuat variabel kakeknya U, neneknya V, anaknya V, istrinya X seperti itu bebas ya. Jadi nanti Anda boleh aja misalkan memisalkan X itu anak, Y itu
Bapak. Kayak gitu nggak masalah nanti ya. Jadi di dalam pemakaian variabel di sini bebas, asalkan Anda konsisten. Kalau misalkan X itu anak, nanti sampai bawah X itu juga anak. Jadi biar nanti bisa kalau misalkan Anda bikin dari premis atau dari 1 sampai 11 misalkan, ada urutannya. Pertama Anda membuat tentang logika relasional anak, kemudian setelah itu nenek, setelah itu keponakan misalnya, itu biar bisa nyambung terus. Itu saja sih sebenarnya. Jadi harus konsisten. Seperti Anda membuat pemrograman itu kan harus konsisten. Kalau Anda misalkan panjang itu P, ya sampai ke bawah panjang itu adalah P, seperti itu. Ya, maksudnya. Konstanta dapat ditulis dengan angka atau huruf alfabet dari A sampai T atau sebuah kata, misalkan Budi, Tuti, Siti, dan seterusnya. Ada konstanta, nanti ada beberapa jenis ya. Jadi nanti variabelnya itu bisa menggunakan U, V, W, X, Y, Z di sini. Kemudian untuk konstantanya A sampai T, maksudnya itu A sampai T ini misalkan kalau Anda mempunyai fungsi ya, fx sama dengan 2x min 5, misalkan kayak gitu. 2x sama 2x min 5. Nah, itu kan Anda mempunyai, atau misalkan y sama dengan 2x min 5, maka ada variabel ya. X itu adalah suatu variabel, y juga variabel. X-nya adalah variabel bebas, Y-nya adalah variabel terikat, seperti itu. Tapi Anda memasukkan konstanta atau suatu bilangan A atau konstanta A, nah, seperti itu. Konstanta C, nah, maka X atau variabel X yang sudah umum itu diganti dengan A, seperti itu. Itu nanti kaitannya dengan yang di belakang ya, tentang apa namanya first order logic ya. Logika orde 1. Nah, konstanta ada beberapa jenis ya, walaupun tidak nanti secara tegas disebutkan, tapi di sini ada mengacu pada benda ya, benda yaitu Budi, Sita, dan bisa benda-benda yang lain ya. Kemudian konstanta fungsi ada ayah, ibu, tambah, umur, kemudian nenek, kakek, cucu, dan seterusnya adalah ada suatu fungsi. Nanti itu fungsi yang akan banyak kita gunakan ya. Nanti mungkin Bu Yani akan mengacu ke hubungan keluarga atau silsilah keluarga. Kemudian konstanta hubungan, di sini ada anak, orang tua, mencintai ya. Di sini karena kalau ayah dan ibu itu sebenarnya kenapa kok tidak sama dengan anak misalkan seperti itu. Ayah dan ibu itu merupakan suatu fakta ya. Jadi kalau misalkan Anda silsilah paling atas itu adalah ayah dan ibu, itu tidak bisa kita gunakan logika relasionalnya. Tapi kalau anak itu bisa ya. Jadi misalkan nanti ayah, ibu itu biasanya suatu fakta, tapi kalau misalkan anak, kemudian cucu, kakek, nenek itu merupakan suatu hubungan. Nah, nanti bisa dibuat logikanya. Jadi kalau misalkan istri itu sebenarnya juga suatu fungsi ya. Jadi karena dia tidak bisa dibuat suatu hubungan. Tapi kalau keponakan itu adalah suatu hubungan. Jadi nanti kalau bisa diturunkan ya, bisa diturunkan atau dibuat logika relasionalnya itu hubungan. Tapi kalau nggak bisa berarti dia suatu fungsi. Nah, jika budinya X, sitanya Y, maka logikanya adalah X ya mencintai Y, maka Y mencintai X. Seperti ini tadi ya, jika X mencintai Y dan Y mencintai X, maka X bahagia. Ini contoh daripada penggunaan variabel. Nah ini ayah dalam kurung Budi ini dibaca Budi adalah ayah ya. Budi adalah seorang ayah. Itu ini berarti subjek predikat ya. Subjek predikat di mana ayah ini suatu fungsi ya. Jadi Budi adalah seorang ayah. Kemudian 2 tambah 3 bacanya seperti itu. Suparjo orang tua dari Budi. Nah, nanti
Anda akan bisa memahami ya. Nanti kalau sudah jadi suatu pernyataan, nanti bisa Anda membuatnya. Enggak susah. Nih, kalau ini bacanya gimana? Jika X kaya, ya, jika X kaya, maka X dapat membeli Y. Misalkan X ini Budi, misalkan Y ini adalah berlian, misalkan seperti itu. Jadi jika Budi kaya, maka Budi dapat membeli berlian, misalkan seperti itu. Nanti tergantung Anda memisalkannya XY-nya itu apa. Kemudian di sini besar X, padat X, berat X. Misalkan X ini adalah besi, misalkan kayak gitu. Jika X mempunyai besar dan X adalah padat, maka X mempunyai berat, misalkan. Berarti misalkan kalau X-nya itu besi, jika besi mempunyai besar dan besi itu padat, maka besi mempunyai berat, seperti itu. Kemudian ini juga X, ya ini ada jika dan hanya jika ya. Jadi jika X mempunyai paspor E, jika dan hanya jika X lahir di UK, maka dan dia nanti di sini ada ortu X, maka orang tua X ya, orang tua X atau orang tua X tadi ya, itu pasti juga mempunyai paspornya seperti itu. Itu cara membaca dalam suatu logika relasional yang sudah ada variabel, sudah ada kata hubungnya. Ini sama ya. Truk, misalkan X adalah sebuah truk, X adalah mobil, X sebuah sepeda, X lebih mahal Y. Misalkan X-nya truk, misalkan ini tidak X ya, misalkan ini Y, nanti diganti aja, nanti ini ganti. Mobilnya misalkan Y, nah, misalkan seperti itu, maka truk bacanya adalah truk lebih besar, lebih mahal daripada mobil, misalkan seperti ini. Nah, misalkan X ini adalah sepeda, ini sepeda itu Y misalkan, Z misalkan. Nah, kemudian di sini X, Z misalkan, maka truk itu lebih cepat daripada sepeda, seperti itu. Ini contoh-contoh daripada logika relasional. Ariti konstanta fungsi ya atau konstanta relasi adalah jumlah argumen yang diperlukan. Nah, seperti ini jumlah argumen yang diperlukan. Ini misalkan konstanta fungsi ada ayah 1, ibu 1, ayah 1 Budi. Konstanta fungsi ayah hanya perlu satu argumen yaitu Budi, atau dia hanya mempunyai subjek dan predikat ya di sini. Jadi Budi adalah seorang ayah misalkan. Nah, tapi di sini tambah ini 2, maka dia mempunyai 2 argumen, yaitu Budi 2 ditambah atau 2 tambah 3. Itu ada 2 argumen di sini ya. Jadi 2 tambah 3, atau misalkan seperti tadi Budi mencintai Sita seperti itu. Itu mencintai boleh dituliskan 2, atau tidak juga tidak apa-apa ya, tidak masalah untuk penggunaan 1 dan 2. Kemudian di sini konstanta relasi ya, ini sama dengan tadi ya, senang 1 berarti nanti hanya mempunyai 1 argumen. Nah, kemudian di sini ada Budi senang, senang ini hanya mempunyai 1 argumen yaitu Budi. Kemudian ini ada orang tua. Orang tua ini berarti memerlukan 2 argumen, yaitu Pak Tito dan Budi. Nah, Pak Tito orang tua Budi. Nah, Pak Tito orang tua Budi. Bacanya seperti itu ya. Jadi penulisan indeks yang menunjukkan ariti opsional. Sekarang logika predikat ya, logika yang berdasarkan analisis predikat pada suatu pernyataan ya, ini dinamakan logika predikat. Kemudian nanti boleh dimisalkan ya, contohnya misalkan Joko adalah seorang mahasiswa, Slamet adalah seorang mahasiswa. 2 pernyataan itu ada 2 simbol yang berbeda ya, misalkan P sama Q.
Seperti yang kemarin itu kan sudah ya, Joko adalah seorang mahasiswa, Selamat adalah seorang mahasiswa. Ini boleh kalau misalkan Anda kemarin kan misalkan digabungkan jadi dan misalkan atau hubung dan. Kan Anda boleh menuliskan Joko dan Selamat adalah seorang mahasiswa. Nah, ini digabung jadi satu. Tapi itu sebenarnya terdiri dari dua pernyataan. Tuh, ini Joko adalah seorang mahasiswa itu P, Selamat adalah seorang mahasiswa adalah Q. Tapi kalau digabung menjadi ada kata hubung dan, berarti boleh Anda menuliskan Joko dan Selamat adalah seorang mahasiswa. Jadi tidak perlu Anda Joko adalah seorang mahasiswa dan Selamat adalah seorang mahasiswa. Itu tidak apa-apa. Jadi kalau ada kata-kata Joko dan Selamat adalah seorang mahasiswa, itu berarti pernyataan majmuk yang terdiri dari dua pernyataan atomik. Nah ini ya simbol P. Nah, tidak menunjukkan sifat kebersamaan pada keduanya. Kedua pernyataan itu mempunyai sifat kebersamaan, yaitu seorang mahasiswa. Jadi nanti predikatnya adalah seorang mahasiswa ya nanti. Nah sifat kebersamaan. Nah, kemudian seorang mahasiswa itu X, berarti X ini adalah suatu variabel, bisa diisi Joko maupun Selamat. Jadi nanti kaitannya dengan kuantor ya. Kuantor itu nanti secara umum. Jadi X ini adalah suatu variabel. Seperti kalau Anda, ya seperti tadi yang Bu Yani bilang, fungsinya Fx sama dengan 2X min 5. X-nya itu bebas, mau diisi angka berapa aja kan tidak masalah. Karena X itu adalah suatu variabel bebas. Sama di sini. Kalau Anda membuat di sini seorang mahasiswa X, X ini bisa diisi siapa saja. Gitu ya. Kecuali kalau misalkan sudah hanya satu, ya misalkan tadi hanya Joko seorang mahasiswa, nanti di dalam pembuktian, misalkan nanti X itu akan selalu diisi Joko. Bisa jadi seperti itu, karena Anda sudah memisahkan kalau X itu Joko. Tapi kalau hanya seorang mahasiswa, X ini boleh diisi siapa aja, boleh. Ya, tergantung konteksnya. Kemudian logika predikat itu adalah logika proposisi yang diperluas menjadi 3 komponen. Ya. Nanti ada term, predikat, dan kuantor. Ya. Kuantor akan dibahas berikutnya setelah ini ya. Nah, bentuk dari ini kuantor ya, ada proposisi, predikat ya. Predikat argumen 1, argumen 2 sampai argumen n. Nah, di sini argumen-argumen ini bisa berisi variabel atau konstanta ya. Bisa variabel, misalkan XYZ tadi atau konstanta, bisa Siti, Budi dan seterusnya. Kemudian di sini predikat, suatu relasi yang dipandang sebagai fungsi yang mengantarkan nilai T atau F, atau true atau false. Argumennya adalah term atau suku. Ya, predikat dapat digunakan untuk menulis formula logis, ya, di mana objeknya, ya nanti di situ akan Anda paham tentang predikat. Ya. Nah ini ya seperti ini ya. Ini John is a linguist ya, berarti nanti predikatnya adalah linguist, kemudian argumennya adalah John. Nah, menulisnya seperti ini. Ini ya, di dalam logika predikat. Kemudian Mary snores ya, di sini juga sama ya. Mary kemudian snore, Mary. Ini betapa menulis dalam logika predikatnya seperti ini. Snore predikat, Mary adalah argumen. Kemudian Bill admires John. Nah, di sini nanti admire itu adalah predikat, Bill dan John ini argumen atau objeknya tadi ya. Nah, penulisnya seperti ini. Sini sama. Kemudian Linda gave Paul the book ya. Berarti sini nanti berarti Linda ya. Jadi nanti ada Paul, ada book, ada 3 ya. Jadi di sini. Atau bisa jadi di dalam ini, di dalamnya objek itu ada subjek predikat lagi. Seperti kalau Anda punya keterangan ya, saya menginginkan teman yang misalkan hatinya baik, misalkan kayak gitu. Nah itu kan
ada suatu objeknya berisi suatu keterangan ya. Jadi seperti ini John melihat atau John saw that Mary laughed. Di sini see atau saw ini akan menjadi suatu predikat. Nah, tapi di sini ada objek ya. Ini termasuk objek karena dia objeknya ada keterangan. Tapi keterangan di sini juga ada subjek dan predikat. Itu bisa hal seperti itu akan bisa diberikan ya. Jadi di sini nanti ini sebagai objek, tapi objek di sini terdiri dari subjek dan predikat juga, tak masalah. Ini untuk logika predikatnya seperti ini. John C. Live Mary ya. Jadi di sini ini juga subjek, objek, tapi objeknya terdiri subjek dan predikat. Seperti ini tadi ya. Jika X mempunyai besar dan X mempunyai padat, maka X mempunyai berat. Kemudian kalau ini gimana? Jika X genap, maka 2 adalah faktor dari X. Kalau ini, jika X kaya, maka X dapat membeli Y. Seperti itu. Itu untuk cara membaca daripada logika predikat. Nah, ini juga sama. Jika X mempunyai paspor Indonesia, jika dan hanya jika X lahir di Indonesia dan orang tua X mempunyai paspor Indonesia. Itu cara membacanya. Sekarang ini coba. Nih. Jika Tono mencintai Tini, maka Tini mencintai Tono. Ini tadi sudah ya, apa namanya bisa ya. Jika Tono mencintai Tini, maka saya tuliskan di sini biar nanti Anda paham. Nomor 1A ya. 1A berarti jika Tono mencintai Tini, berarti nulisnya mencintai siapa? Tono. Tono mencintai Tini ya. Ini maka ya. Maka. Nah, maka apa tadi Tini mencintai Tono, berarti mencintai Tini Tono. Nah, ini nomor 1A. Nah, kemudian 1B gimana? Nah, 1B apa di sini? Bundan dan Dono bermain catur. Bundan dan Tono bermain catur. Ini kalau kita buat logika relasional, ini sama kata ininya sama ya. Jadi bermain Dono, siapa? Bundan ya. Bundan catur. Nah, dan berarti kita masukkan simbolnya dan. Dan siapa yang bermain catur lagi? Bermain siapa? Dono. Dono. Nah, itu 1B. Kemudian 1C. Nah, 1C apa 1C? Heru melihat Bundan bermain catur. Heru melihat Bundan bermain catur. Mana berarti caranya? Heru melihat Bundan bermain catur. Berarti melihat, ya, predikatnya melihat. Kemudian objeknya ada Heru. Dan apa? Bundan bermain catur. Bermain. Bundan
Nah, gini ya. Jadi ini bacanya Heru melihat Bondan bermain catur. Itu satu. Tadi C betul ya. Kemudian D-nya Indonesia negara merdeka. Sebentar. Maaf ya, ini masak lupa. Yang D adalah tadi apa? Indonesia negara merdeka. Nah, di sini boleh Anda tuliskan karena negara merdeka itu jadi satu, boleh Anda seperti ini. Kemudian di sini Indonesia. Kemudian yang E apa? Ibunya Titis akan senang jika Titis berhasil. Nah, ini hati-hati ya. Kemarin apa di dalam jika maka itu kalau jikanya di tengah ini dibalik ya. Ini artinya apa? Jika Titis berhasil, maka ibunya Titis akan senang. Jangan sampai keliru ya. Nah, kalau jikanya di depan ini tetap, tapi kalau jikanya di belakang ini dibalik. Ya, kemarin sudah toh atau di matematika diskrit kan juga ada jika maka dan seterusnya ya. Jika Titis berhasil maka ibunya Titis akan senang. Berarti nanti predikatnya apa di sini? Predikatnya adalah ini jika maka ya. Tadi berhasil ya. Berhasil jika Titis berhasil ya. Titis berhasil maka ibunya Titis akan senang. Senang ibunya Titis. Nah, ibunya ditulis ibunya juga boleh, ditulis ibu juga boleh ya. Jadi ibunya Titis ya. Kalau gini kan jelas Anda ibunya Titis akan senang. Jadi Titis ini akan selalu di dalam ya. Jadi kalau Titis ini adalah suatu subjek atau dia objek. Nah, ibu ini suatu fungsi ya. Jadi di luar. Nah, senang ini suatu predikat, berhasil juga suatu predikat, pasti di luar. Jadi predikat itu pasti di luar. Ini contoh nomor 1, jawaban dari nomor 1. Misalkan tadi yang ini nomor 1 ini dimisalkan, berarti misalkan tononya X, tininya Y, berarti nanti ini tinggal diubah aja relasionalnya ya. Nah, tapi dimisalkan dulu ya. Misalkan di sini, misal X-nya sama dengan tono. Y sama dengan tini. Maka nanti di sini relasionalnya adalah ini X, di sini Y. Ini nanti kaitannya dengan kuantor ya. Kuantor itu karena kuantor itu nanti secara keseluruhan dulu baru Anda memindah, menggantikan. Benar enggak kalau Anda misalkan disuruh membuktikan kalau siapa
Tono itu misalkan cucunya daripada Budi, misalkan Tono itu cucu dari Budi ya, maka Anda harus membuat logikanya dulu secara umum, logika secara umum, baru nanti biar dimasukkan apa yang X itu Tono, Y-nya Tini, oh berarti betul kalau misalnya Budi ya, X-nya Tono, Y-nya Budi misalnya, oh betul ternyata Tono itu adalah cucunya dari Budi, seperti itu. Itu nanti ya Anda bisa membuktikan seperti itu ya nanti di dalam tujuan daripada logika predikat, logika relasional itu seperti itu. Ini juga sama ya, nanti ubahlah bentuk logika predikat dalam ke dalam pernyataan. Ini tadi kan logika predikat ya, jadi ini masih belum, ini XY ya, masih suatu konstanta. Ini berarti bacanya bagaimana? Jika Bejo makan bakso, maka Bejo bahagia. Kemudian Hendra melihat Siti makan bakso. Kemudian Supri pintar bermain basket. Jika Supri pintar bermain basket, maka Niken menaksir Supri. Kemudian ini jika Bagong rajin dan Bagong pintar, maka Ibu Bagong bahagia. Nah, itu hampir sama dengan yang nomor 1 tadi. Ya, saya kira sudah cukup untuk logika predikat. Ada yang ditanyakan? Permisi Bu Yani, saya mau bertanya. Semisal yang bermain catur itu dibuat satu predikat bisa? Nah, nanti dannya di mana? Semisal bermain catur dalam kurung Dono dan terus bermain catur dalam tidak bisa. Jadi kata hubung itu harus di luar. Paham maksudnya? Sebentar, Bu. Kata hubung ini toh, ini harus di luar ini. Ini tidak berada di dalam. Kalau tadi kalau bermain catur itu jadi satu kan dannya nanti di dalam sini. Di dalam objek, ya kan? Iya, Bu. Jadi kata hubung ini semuanya di luar ya. Jika maka, dan, atau, jika dan hanya jika, ini di luar daripada objek. Paham? Semisal bermain underscore Bondan, bermain dalam kurung, bermain. Saya tulis ya. Iya, Bu. Semisal itu boleh nggak, Bu? Semisal bermain underscore catur. Bermain. Oh, Anda bermain catur gini. Ya, underscore catur dalam kurung Bondan kurung tutup. Bondan kurung tutup, terus dan kurung tutup dan bermain catur dalam kurung siapa itu? Dono gitu boleh nggak, Bu? Ini kalau misalkan karena bermain sendiri, bermain itu suatu predikat, suatu apa ya? Bermain ini kan dari kata main ya. Jadi ini satu ya. Jadi ini apa? Seperti Anda dan catur sendiri. Misalkan nanti bermainnya itu banyak. Misalkan ada bermain catur, bermain bola, maka predikatnya akan bermain saja. Ya, jadi kalau misalkan ini kalau cuma catur, ya mungkin kalau hanya sebuah apa namanya logika predikat yang berdiri sendiri, mungkin Anda bisa mungkin dimaklumi ya. Tapi di sini ini karena nanti kaitannya dengan yang lain, yang mungkin ada apa namanya bentuk lain ya, misalkan nih. Bondan misalkan ini ada Bondan bermain catur dan Dono bermain bola seperti itu. Nah itu nanti kan berarti Anda bola atau bola dan catur itu kan suatu objek yang dia berdiri sendiri. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau bisa dipakai predikat itu berdiri sendiri, maka gunakan yang berdiri sendiri, jangan digabung. Nanti kalau digabung semuanya akan menjadi gabungan semuanya. Nanti bisa aja misalkan saya
saya makan bakso, misalkan kayak gitu ya. Saya makan bakso. Nanti saya makan bakso beda ya. Nanti Anda makan baksonya dijadikan satu. Misalkan Bu Yani makan bakso, misalkan makan bakso Bu Yani. Nanti akan seperti itu. Kan enggak kan? Karena kalau di dalam ini Budi bermain catur, itu kalau di dalam bahasa itu Budi itu sebagai subjek, bermain itu predikat, catur itu objek, gitu kan? Iya, Bu. Nah, jadi usahakan bisa seperti itu ya. Jadi Anda ini seperti Anda punya belajar bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris ya. Jadi Anda paham, misalkan kalau kecuali Budi sangat gembira, misalkan kayak gitu. Nah, sangat gembira itu jadi satu, bukan sangat itu sendiri ya. Budi sangat gembira itu seperti lagi paspor Indonesia tadi ya, paspor Indonesia itu dijadikan satu enggak masalah. Karena paspor Indonesia itu adalah suatu bisa dibuat suatu benda, maksudnya satu benda. Jadi satu benda, paspor Indonesia itu dalam bentuk satu benda yang bisa menjadi satu kesatuan. Paham maksudnya? Misalkan Anda kartu pelajar, misalkan kayak gitu. Anda kartu pelajar itu jadikan satu boleh. Jadi bukan, walaupun kartu itu sebenarnya mempunyai makna sendiri, ya kan? Tapi kartu pelajar itu bisa menjadi satu benda. Paham? Tapi kalau bermain catur itu nggak bisa kita jadikan satu, karena bermain itu berdiri sendiri, catur itu berdiri sendiri, masing-masing punya benda sendiri-sendiri. Nggak ada bermain catur itu jadikan satu kalimat yang digabung, nggak bisa. Jadikan noun satu benda itu nggak bisa. Maksudnya seperti atau dijadikan kata sifat nggak bisa. Paham maksudnya? Paham, Bu Yani. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Gitu ya, yang lain juga. Nggak apa-apa. Nanti misalkan kayak tadi, Bu, boleh nggak misalkan paspor sendiri, Indonesia sendiri. Nah, kalau misalkan bisa dibuat, nanti itu tidak ada, kita tidak membahas paspor yang lain, boleh, nggak apa-apa. Kita paspor Indonesia itu dijadikan satu. Seperti dalam contoh tadi, mana ya paspor tadi? Dirianmu oke, Fit? Udah. Apa tadi? Halo, Mas Fred. Di sini jaringannya oke ya? Internet line-nya. Permisi Bu Yani, saya izin bertanya Bu. Kalau untuk tadi soal-soal 1A sampai 1E itu kan mengubah dari pernyataan ke logika predikat. Kalau untuk yang nomor 2 itu kan logika predikat ke pernyataan, tapi itu masih dalam bentuk konstanta ya Bu. Di situ fungsi-fungsinya kan ya kayak makan, melihat, dan seterusnya. Lalu saya ingin bertanya, RIT itu kan ada jumlah argumennya, itu digunakannya saat kapan Ibu? Kayak mana? Kayak RIT itu loh, di slide 12 itu loh. RIT. Oh. Itu digunakannya saat kapan? Slide 12. Yang ada jumlah argumen kayak dikasih tambah. Oh, ini itu hanya menampilkan kalau misalkan banyak gitu ya, misalkan ada banyak, ini dipakai boleh enggak apa-apa. Jadi tidak harus dipakai untuk RIT ini. Jadi misalkan nanti Anda ayah itu ya sudah nggak apa-apa. Misalkan ayah kalau misalkan dia bebas ya nanti di dalam suatu pemrograman yang akan banyak sekali, maka nanti kalau dikasih 1, 2 takutnya Anda ini
bingung malahan. Ternyata ayah itu bisa dipakai satu, dipakai dua seperti itu. Maka tidak perlu pakai satu dua. Ini tuh hanya hal tertentu kalau misalkan Anda pengen tahu aja. Misalkan ayah satu budi, oh berarti nanti ayah itu hanya mempunyai satu argumen. Nah itu saja. Tapi di sini nggak perlu, saya kira nggak terlalu dipakai ya, karena ini tuh kalau Anda misalkan nanti ada soal, misalkan ayah satu budi, oh berarti nanti itu ayah itu hanya memerlukan satu argumen, gitu aja. Jadi nanti di dalam pemrograman, misalkan nanti kalau Anda membuktikan, nggak perlu pakai satu dua, nggak apa-apa. Karena nanti misalkan predikat ayah itu ternyata bisa dipakai untuk, misalkan nih, Tono dan Tini itu suami istri. Tono dan Tini itu suami istri, mempunyai anak, misalkan namanya Budi dan Siti. Nah, kemudian Budi dan Siti itu mempunyai istri masing-masing. Kemudian Budi dan Siti karena mempunyai istri, kemudian mempunyai suami dan istri. Kemudian dia mempunyai anak. Maka nanti Budi ini juga Budi dan Tono itu sama-sama mempunyai ayah ya, jadi seorang ayah misalkan, jadi seperti itu. Jadi bisa jadi nanti predikat ayah itu dipakai untuk Budi Budi ayahnya, misalkan anaknya Budi itu misalkan namanya Susi misalkan. Maka nanti ayah itu bisa dipakai dua juga, yaitu apa? Budi ayahnya Susi. Nah, Budi ayahnya Susi berarti kan pakai dua argumen. Nah, sehingga di sini nanti untuk ariti ini dipakai dalam pernyataan biasa. Misalkan Anda di situ ayah satu Budi, oh berarti nanti ayah itu satu argumen. Itu hanya suatu apa ya? Ciri. Hanya suatu ciri. Jadi nanti dalam pengerjaan Anda nggak pakai itu nggak apa-apa. Takutnya seperti itu tadi. Jadi kalau misalkan ayah Tono satu aja ya, berarti Tono adalah seorang ayah. Itu nanti suatu fakta, misalkan kayak gitu. Ternyata di bawah Anda menggunakan predikat ayah lagi. Ayah yang akan digunakan dua. Kalau misalkan ayah itu Anda buat satu, maka Anda akan punya banyak predikat ayah nanti. Kalau punya banyak predikat ayah, nanti akan agak malah rancu, nanti malah bingung. Tapi kalau Anda punya predikat ayah itu dipakai siapa aja, dan nanti di dalam FOL, first order logic ya, nanti logika order 1 itu nanti Anda langsung bisa, oh ayah itu bisa tak pakai untuk Tono seorang ayah sebagai fakta aja, bisa juga tak buat relasi. Misalkan kayak gitu. Jika misalkan tadi ya, misalkan dua tadi yang saya maksud ya, dua seperti Tono Budi ayahnya Susi, misalkan kayak gitu. Itu kan berarti ayah dua, ayah indeksnya dua, padahal di atas tadi ayah indeksnya satu. Nanti Anda akan bingung predikat mana yang akan kita ini. Padahal nanti Anda akan mengaitkan dengan aturan inferensi yang bisa modus tolen, modus ponen, silogisme, ada simplifikasi, ada kayak gitu. Kalau Anda kayak gitu nanti menggunakan indeks, nanti akan akan rancu sendiri nanti. Seperti itu. Ini ada ciri-ciri ya, kalau Anda misalkan melihat ayah satu, oh nanti ayah itu hanya satu argumen. Ayah dua misalkan, oh ayah nanti butuh dua argumen. Ayah tiga, oh nanti ayah itu selalu tiga argumen. Seperti itu. Paham? Cukup paham. Masih. Oke. Yang lain? Oke, baik. Kalau tidak ada yang tanya, ini saya stop share. Oke, ini saya akan coba cek nih. Naufal tadi sudah tanya nih. Maulana. Hanya saya pengen absen aja. Maulana tidak bergerak di situ ya. Selamat pagi. Oh ya udah. Ada ya udah. Fadil. Hadir, Bu.
Oke, Yoga Mahendra. Hadir, Bu. Naufal. Oh, maaf, Bu. Naufal siapa? Tidak apa-apa, ini cuma biar dia absen aja sih. Sahrul. Jadi setelah UTS tuh biasanya kadang ada ogah-ogahan. Nah, maka dari itu setelah UTS itu ini akan absensi. Sahrul? Hadir. Oke, Nurul Isma. Hadir, Bu. Permana. Hadir, Bu. Jeremias. Hadir, Bu. Ailsa. Hadir, Bu. Ailsa kita cek pula nang. Hadir, Bu. Oh. Surya Putri. Hadir, Bu. Ivan Agustian. Hadir, Bu. Hani Fahmi. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Rusida Sania. Hadir, Bu. Leno Dwi Cahya. Hadir, Bu. Stephen Benedict. Hadir, Bu. Tito Yuda. Hadir, Bu. Dinita. Hadir, Bu. Rafid. Hadir, Bu. Kirai Karisma. Hadir, Bu. Ahmad Alaik. Hadir, Bu. Raffi Dani. Hadir. Gustian Angga. Hadir, Bu. Apa lagi ya? Salim Sulaiman. Hadir, Bu. Muhammad Dafa. Hadir, Bu. Fandi. Hadir, Bu. Gustian Angga. Hadir, Bu. Raffi Dani. Hadir, Bu. Widila. Hadir, Bu. Diki Setiawan. Hadir, Bu. Michael Indrawan. Hadir, Bu. Rafid. Hadir, Bu. Dinita tadi sudah belum? Dinita mana Dinita? Halo, Bu. Saya, Bu. Ah ya, weh. Sudah? Ya. Iya, Bu. Ya, saya kira sudah semua. Yang belum siapa? Ivan sudah ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau sudah, kuliahnya sampai di sini dulu. Semoga Anda semuanya sehat selalu bersama keluarga. Sekian, selamat pagi. Bu Yani, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.